Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakhalun nas mayyabakhalu bisalam. Pangjapet-japet najalma nyata jalma anusok korek ngejawab salam. Nah ibu-ibu hoyong disebut jalma anu japet atau merepet jahe. Hoyong hoyong ibu-ibu. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla kulli awwal wal akhir ba'da kulli akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul al-ayat. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. All praises to Allah, Lord of the world, who has given mercies and blessings. Salawat and salam may be great to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And not forgetting again, salawat and salam may be great to his family, his friend, and his follower until the hereafter. Ladies and gentlemen, Honorable Your Excellency of the Modern Islamic Institute of Madinatul Ulum of Sukabumi, and Honorable the Master of the Ceremony who has given time for our speech in front of you all, and lovely my brother and sister. Ladies and gentlemen, I am standing in front of you to make silaturahmi with you because Allah Subhanahu wa Ta'ala said, man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasir rahim. Want to be rich man and want to be longer in his age, he must make silaturahmi. Therefore, I hope you accept today's silaturahmi because to break the silaturahmi is big sin. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, La yadkhulul jannah qatilur rahim, will not enter to the paradise to break the silaturahmi. Secondly, I'm standing in front of you all to speak about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cinta kepada Rasul adalah cinta yang wajib diutamakan setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai saya, kata Rasulullah, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Begitu besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya, sehingga ketika syakaratul maut menjemput Rasulullah rela mengeluarkan 3 kata amanat. Yang pertama adalah as-salat. Rasulullah mengamanatkan kata as-salat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, as-salat limadudin, faman aku maha faqad aku madin, waman taraka faqad
mendirikan sholat. Dan apabila seseorang telah meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Yang kedua, Rasulullah mengamanatkan kata an-nisa. Mengapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, an-nisa'u imadul bilad, fa idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara, maka jikalau baiknya negara, maka baiklah wanita, dan jikalau rusaknya negara, maka rusaknya wanita. Wanita zaman sekarang sudah banyak wanita yang tidak mempunyai harga diri. Sudah banyak wanita yang sudah merelakan dirinya mengupload dan memposting dirinya yang tidak memakai busana. Jika wanita di berbagai penjuru dunia ini sudah melampaui batas, maka sudah tidak terelakkan lagi dan sudah tidak aneh jika negara kita dilecehkan ataupun dijelekan. Yang ketiga, Rasulullah mengamanatkan ummati, yaitu umatku. Sebab mengapa? Karena umat Rasul adalah keberuntungan bagi Rasul. Umat Rasul adalah umat yang paling beruntung daripada umat yang terdahulu. Umat Rasul adalah keberanian, kunci jiwa keberanian Rasulullah menghadapi masyarakat yang non-Islam. Oleh karena itu begitu besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Tapi apa balasannya umat Rasulullah kepada Rasulullah sekarang ini? Kita harus mencintai Rasulullah segenap hati kita dengan kemampuan kita. Kita harus mencintai Rasulullah lebih dari harta kita. Karena kenapa? Karena harta kita suatu hari nanti akan diambil oleh orang yang Maha Kuasa. Kita harus mencintai Rasulullah melebihi dari diri kita. Karena kenapa? Karena diri kita juga akan diambil oleh Allah yang Maha Kuasa melewati syakaratul maut. Dan khususnya untuk para generasi muda Islam, untuk para remaja-remaja Islam, kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari pacar kita. Betul apa betul? Betul apa betul, ibu-ibu? Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah SAW datang ke dunia ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Kita diciptakan ke dunia ini bukan hanya untuk berleha-leha, tidak untuk berfoya-foya, tetapi untuk menyempurnakan akhlak kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan manusia ataupun jin hanya untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak pernah menciptakan manusia atau jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika kita sudah membenarkan akhlak kita, maka kita akan disebut muslim yang paling baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya muslim yaitu muslim yang pandai menjaga akhlakul karimah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya kita harus mengingat di masa lampau bahwa para pejuang kita berkorban dengan darah ataupun senjata. Tetapi kita sebagai para generasi muda Islam yang akan melanjutkan ajaran Islam, kita harus berkorban dengan segenap kemampuan kita yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mengimbau dan mengamanatkan kepada kalian semua bahwa Indonesia tidak perlu takut kehilangan orang yang pintar ataupun cerdas, tetapi takutlah dan waspadalah jika Indonesia kehilangan orang yang berakhlakul karimah ataupun orang yang benar. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang berakhlakul karimah telah digambarkan di dalam Al-Quran seperti pohon rindang yang mana buahnya bisa bermanfaat bagi manusia. Dan orang yang berakhlakul karimah tidak akan berbuat kecuali perbuatan yang baik dan tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Yang pertama adalah karena faktor akhlak, yang kedua karena faktor takwa. Rasulullah SAW bersabda, "Aksaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin di dalam pembicaraan ini bisa mengambil amanat yang saya bicarakan tadi dan bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan kepada kehidupan sehari-hari kita. Jagalah akhlak kalian karena dunia ini hanyalah sementara. Hadirin hadirat rahimakumullah, maafkan saya bila saya mempunyai kekurangan kata ataupun kesalahan kata, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi saya dan khususnya bagi kita semua. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.